Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Melawan kemungkaran itu adalah wajib. Sukses. Bahasa Indonesianya apa sih? Nggak ada. Kemungkaran nggak ada. Angkara murka bukan? Bukan juga. Lain. Karena memang bahasa Indonesia kan baru berdiri tahun 1945, bro, ya kan? Sedangkan bahasa Arab tuh dari tahun 600 Masehi, bahasa Al-Quran itu lahir kan tahun 600 Masehi gitu kan. Ya memang kita butuh bahasa Indonesia butuh waktu untuk mempunyai kosakata kata yang kaya. Jadi menurut Habib Rizik itu memberantas kemungkaran itu wajib. Tapi bukan berarti kemungkaran itu sukses atau tidak, itu tergantung dari Tuhan gitu loh. Nanti nggak? Jadi Allah sendiri nggak berjanji bahwa kemungkaran itu bisa berhasil. Aku kok gini ya ngelihat pekerjaan pembasmian kemiskinan itu bagian dari pekerjaan kebudayaan. Nah, sedangkan kerja kebudayaan itu, aku yang paling cocok itu bahasanya, kita punya penyair namanya Rendra, bahasanya Rendra. Jadi kerja kebudayaan itu seperti orang mandi. Sudah tahu akan kotor lagi, tetap mandi, gitu loh. Kalau mungkin di filsafat kayak yang ngangkat batu ke atas itu Sisyphus ya, yang ada ngangkat batu, setiap kali batunya ke atas menggelinding ke bawah lagi. Ada simbol dari filsafat Yunani yang gini, begitu ke atas sampai pucuk menggelinding ke bawah lagi. Ya itu kerja kebudayaan nih. Tinggal sekarang kita punya daya tahan atau enggak. Seberapapun kamu bikin lagu tentang moral, tentang apa, ya korupsi akan tetap ada. Tapi bukan berarti kamu nggak bikin lagu tentang itu. Kan? Ya itu, kira-kira. Intinya itu gitu loh. Kalau enggak, ya kayak kerja kebudayaan. Kenapa? Dul bikin lagu, Ahmad Dhani sudah bikin lagu, Gus Plus sudah bikin lagu, kan begitu. Ya sama dengan pertanyaan, kenapa kita menangis? Sejak dulu orang juga menangis. Itu jawaban. Sukses terus, Caller Edi. Ini ada cerita lagi nih soal keberpihakan, menarik ini. Apa nih? Jadi inget gue ya, Oke, spill it out, man. Ya. Jadi kalah menang itu nggak menjadi masalah. Yang penting kamu sudah berpihak. Ini salah satu contohnya, ini kisah soal cicak sama semut. Pernah denger nggak? Belum pernah denger ya? Kalau Mbak, suruh niupin api itu. Ya, udah tahu ya? Belum? Jadi ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Kerajaan Namrud, itu semut itu bawa air, numpain air gitu loh. Oke. Sementara cicak itu niup dong supaya apinya tambah besar. Lupa ya ceritanya. Kalau nggak salah cicaknya kayak ngomong ke apa tadi? Semut kayak ngapain sih lu nyiramin air, orang nggak bakal, ada orang gede, semut kan kecil banget. Iya. Nggak guna lu nyiramin air, nggak bakal mati ya, percuma. Tetap Ibrahim akan tetap terbakar. Kata semut, yang penting kan aku udah berpihak. Mau berhasil mau enggak, yang penting udah berpihak. Iya. Intinya sih. Cicak dan semut. Enggak. Jadi kalau menurut ayah nih ya, di ajaran agama Islam ini agak menurut aku agak unik. Mau bilang aneh nggak enak, jadi unik aja. Jadi kita kalau ngelihat cicak itu harus membunuh. Jadi kita disunahkan untuk membunuh cicak. Karena apa? Karena cicak waktu itu ternyata niup api supaya kebakar.
Itu bukannya yang ngomong ngapain sih? bukan. Nanti kita cek lagi nanti. Jadi Cicak dan semut. Tapi kalau yang semut itu aku pernah dengar yang Iya. Terus semutnya nyiramin air aja berarti. Penyiram air supaya apinya padam. Padahal sebenarnya kerjaan itu sia-sia sebenarnya. Menurut Cicak nggak guna. Kalau Bukan cicak menurut dan buaya cicak. Mana Mas Tejo? Coba pengen tahu kalau cicak dan buaya milih yang mana ya? Lain lagi tuh. Lain lagi tuh. Jadi ternyata kayaknya si cicak itu kayaknya dia niup api supaya kebakar. Makanya kita sebagai muslim disunahkan kalau lihat cicak suruh bunuh gara-gara kisah itu. Ternyata berpihak itu bukan wajib ya. Dia terserah itu kan terserah gitu. Meskipun ya kayak posisi gue berpihak dan gue kalah, nggak apa-apa. Tapi berusaha. Iya. Itu bukan soal berpihak atau enggak. Yang penting sekecil apapun, yang penting gua usaha madamin. Soal berhasil atau enggak, itu kalau di puisinya Rendra lagi. Jadi dulu kamu kalau mau seperti kayak Mbah Tejo, kamu harus banyak baca puisinya Rendra. Yang penting bukan kalah atau menang, tapi tangan-tangan telah dikepalkan. Gitu bahasa. Gitu. Mantap, kita akhiri. Sudah terlalu lama di kuliah malamnya ini. Satu lagi. Belum masih ada pertanyaan lagi, gila. Apakah ada satu hal di dunia ini yang tidak bisa difilsafatkan? Apakah tidak ada satu dunia ini? Apakah ada satu hal di dunia ini yang tidak bisa difilsafatkan? Jawaban Mbak Tejo? Jawabanku enggak. Kalau definisi filsafat adalah segala pertanyaan yang sampai ke akar-akarnya, yang sampai radikal. Itu sebenarnya filsafat adalah pertanyaan sampai ke akar-akarnya, itulah filsafat. Makanya seluruh dokter maupun dia di bidang teknik sipil, kalau menyangkut beton dan beton itu ditanya sampai akarnya dia PhD kan, dokter filosofi kan, gitu kan. Tidak ada satupun bidang di dunia ini yang tidak bisa ditanya sampai ke akarnya. Semuanya pasti bisa. Berarti bisa difilsafatkan. Ya. Contohnya misalkan begini, kalau tadi usaha, saya ingat Bapak ngomong soal usaha. Ternyata aku mumpung ingat ada Ibnu Athaillah. Ya aku lagi tanya ke bapakmu nanti. Gitu. Ibnu Athaillah Askandari ini dari Alexandria mengatakan bahwa yang salah selama ini adalah keniscayaan sebab akibat. Bahwa kalau kamu rajin pasti kaya, pasti pandai. Kalau kamu hemat pangkal kaya. Ini pendidikan kan nggak begitu. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya dan lain sebagainya. Padahal dua-duanya ini makhluk. Gitu loh menurut Ibnu Athaillah. Aku tertarik sekarang. Sebab itu makhluk, akibat itu makhluk. Nah Tuhan biasanya menggandengkan. Tapi semau-mau Tuhan kadang-kadang nggak digandengkan. Jadi rajin belum tentu pandai. Sebab rajin belum berakibat. Hemat juga belum tentu kaya. Hemat belum tentu. Orang banyak yang nggak kerja keras tiba-tiba kaya. Nah ini aku kira penting untuk melawan dunia pendidikan mainstream yang bilang kalau kamu mau kaya kamu harus, karena itu menghilangkan peran kegaiban Tuhan di situ. Kalau mau benar harus kuliah. Iya gitu. Jadi dia mengatakan bahwa orang yang lupa bahwa sebab adalah makhluk, akibat juga makhluk. Kebanyakan digandeng, tapi begitu nggak digandeng bahwa kalau dibakar akan terbakar, nggak digandeng sama Tuhan pada kasus Ibrahim, gitu loh. Orang kaget, gitu loh. Aku kadang-kadang kalian masih muda. Loh, kalau sudah tahu bahwa rajin belum tentu pandai, buat apa rajin? Jawabanku, rajin adalah martabat. Buat apa mencintai seseorang kalau akhirnya dia nggak mencintaiku? Jawabanku adalah, kalau buat apa saya membuat sebab aku mencintai A, kalau akibatnya nggak mencintaiku? Aku bilangnya, mencintai adalah martabat. Menikah adalah soal nasib. Gitu. Dia belum menikah dia. Kira-kira gitu udah. Oke, kita selesaikan malam ini kuliah malam. Terima kasih penonton Video Legend sudah nonton pembicaraan kita ngalor ngidul. Pertanyaan satu lagi, kenapa kok ngalor ngidul? Kenapa kok nggak ngetan ulon? Enggak, kalau di Jawa
ngalor ngidul ngetan bali ngulon. Ada ya. Oke. Ada. Tapi kan selalu kita ono mrene ing sak paran-paran. Tapi kan kita selalu bilang Karena ngobrol dipotong. ngalor ngidul. Karena dipotong. Oh, Jadi, aslinya ada Pak. pemotongan itu bukan saat ada medsos ini, potong-potongan kalimat Yadani dipotong. Zaman dulu sudah ada. Udah ada ya. Oke, teman-teman, kuliah malam kita sudah bicara ngalor ngidul wetan kulon, ya kan? Dan jangan kemana-mana, tetap tonton Video Legend bersama kuliah malamnya. Ciao. Oke, thank you. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasila.